Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Cerita ini berjudul Pangeran Genderuwo yang ditulis oleh Celeng Oleng. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pasar Gaib. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari lelaki bertubuh bogel itu, Sandaka menghubungkannya dengan sosok Luna yang selalu ia temui dan juga menghilang di tempat ini. Lelaki bogel itu pun, dia lalu mengundang Sandaka pada malam nanti karena ada upacara adat yang biasa mereka lakukan turun-temurun. Kami akan senang melihat kamu datang. Percayalah, masyarakat kami selalu terbuka untuk saling berhubungan dengan dunia manusia. Dan kamu tidak perlu takut kepada kami. Kami juga selalu menghormati dan saling menghargai tamu kami. Baiklah, aku akan datang nanti malam. Namun aku sendiri tidak tahu apa tujuanku yang sebenarnya. Atau barangkali sekedar ingin tahu dan mengenal suatu suku yang tak pernah terlihat oleh mata kami, yaitu bangsa manusia. Lalu, apakah bangsa atau suku kalian ini bisa melihat kami setiap saat? Jawabannya tidak. Kami juga tidak dapat melihat manusia dalam keseharian kami. Hanya saja, mungkin secara kebetulan, saat dunia kita ini mengalami pergantian waktu itulah saat kita dari dunia yang berbeda saling melihat. Dan tidak jarang pula, baik bangsa kami terperangkap di dunia manusia, sehingga kebanyakan manusia kemudian memburu bangsa kami. Mereka menganggap kalau kami ini adalah makhluk aneh dan berusaha menangkap kami. Beruntungnya kami mempunyai gerakan yang tak dimiliki oleh manusia. Jadi kami bisa menerobos ruang dan waktu melewati rintangan dimanapun kami berada. Sehingga manusia tak pernah bisa menangkap kami. Tapi sebaliknya, kami selalu menyambut manusia itu jika kebetulan tersesat. Kami dengan baik hati menjamu mereka, bahkan menawarkan mereka untuk tinggal bersama kami kalau jika mereka itu mau. Iya ya, aku juga pernah mendengar bahwa ada suku aneh bertubuh kecil di sebuah pulau. Makhluk itu terlihat berjalan di jalan raya dan akhirnya menjadi bahan pembicaraan orang. Bahkan, ada juga yang penasaran untuk menangkapnya. Begitulah akhir dari pembicaraan mereka. Dan malam harinya, Sandaka pun mencoba untuk membuktikan kata-kata lelaki bogel tadi, bahwa dunia mereka dekat dengan dunia manusia. Sandaka merasa heran setibanya dia di tempat itu. Ia sama sekali tidak melihat kebun tebu. Ia hanya melihat perkebunan jagung di sebelah sisi kanannya. Sandaka hanya melihat sebuah tanah lapang yang sangat luas seolah tanpa batas. Rembulan tengah bersinar penuh dan sinarnya menerangi tanah lapang dengan warna keemasan. Berjuta-juta bintang pun berkelap-kelip dengan pijarnya, seperti perak yang bergantungan memenuhi langit malam. Ada titik cahaya yang terlihat berkelip seakan cahaya lampu tempel. Mula-mula, cahaya itu hanya terlihat satu atau dua saja. Namun tanpa terasa, Sandaka ini melihat kerlip cahaya itu sudah hampir memenuhi tanah lapang itu. Dan entah mengapa dari mana datangnya, tiba-tiba Sandaka ini melihat beberapa kerumunan orang tengah melingkari sebuah jongko atau dagangan yang menjual daging serta belulang ternak. Beberapa kaum wanita itu terlihat dengan sabar menunggu giliran untuk dilayani. Dan di bagian lain, Sandaka juga melihat yang sama. Banyak dari para wanita tengah membeli kebutuhan pokok pada sebuah jongko atau warung yang hanya menggelar dagangannya di atas sebuah meja atau bala-balai bambu. Sandaka tak habis pikir dari mana mereka muncul dengan cepatnya, sehingga suasana yang semula sunyi tiba-tiba menjadi gaduh dengan segala bentuk transaksi jual beli, yaitu bak pasar pada umumnya. Banyak juga di antara mereka hanya berjalan-jalan saja, melihat-lihat aneka dagangan yang ditawarkan di sana. Yang paling aneh menurut Sandaka, bentuk tubuh mereka nyaris berbeda-beda. Ada yang tinggi namun kurus dan juga berwajah seperti manusia hanya saja.
Dia tak memiliki rambut alias botak. Bahkan Sandaka, dia juga tak dapat membedakan antara pria dan juga wanita. Dan pada sudut lain, ia juga melihat tubuh-tubuh kecil laksana manusia kerdil. Namun mereka memiliki wajah yang terlihat keras dan juga kaku. Tubuh mereka hanya seukuran paha orang dewasa. Namun wajah mereka seakan sudah berumur, mereka rata-rata memiliki kumis cambang dan juga jenggot. Bila diperhatikan dengan seksama, sepertinya mereka ini keberatan bulu-bulu dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang pendek. Namun banyak juga dari mereka mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan manusia, cantik dan juga tampan. Tapi secara alamiah, mereka ini berbaur menjadi satu dalam kesibukan masing-masing, yakni sebagai penjual dan juga pembeli. Tak ada perbedaan atau tatapan sini satu sama yang lainnya. Ayo mas, mampir. Barangkali perlu pakaian. Kami juga punya berbagai ukuran. Silakan pilih mas. Sandaka ini merasa kakinya ada yang mencoleknya. Dan ketika ia melihat ke bawah, benar saja ada makhluk kecil berkelamin wanita dengan wajah yang cukup cantik, laksana boneka Barbie lucu dan juga imut. Andai saja ia bisa dibeli, mungkin Sandaka akan membeli makhluk cantik itu. Oh tentu, aku akan lihat-lihat dulu, balas Sandaka sambil berjongkok untuk menghormati makhluk tadi. Mas ini sepertinya datang dari jauh. Apakah punya saudara atau kenalan di sini? Tanya makhluk cantik tadi. Maksudnya? Bau darah masnya itu berbeda, lebih amis dibanding kebanyakan orang yang ada di sini. Apakah mas ini tergolong dari manusia? Iya betul, aku memang manusia. Kenapa bisa berada di pasar ini mas? Kemudian Sandaka pun menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua kemarin. Juga tak lupa dia menceritakan pertemuannya dengan wanita yang bernama Luna. Oh begitu ya mas. Hati-hati loh mas. Sebab wanita yang mas sebut Luna itu adalah seorang perempuan tua yang banyak memakan korban. Dia selalu menggoda dan juga merayu manusia untuk dijadikan budaknya. Apa mas pernah berhubungan badan dengannya? Pertanyaan yang tanpa tedeng aling-aling itu tentu saja membuat Sandaka terperangah dan tak bisa jawab dengan jujur. Tak apa jika mas tak mau menjawabnya. Namun aku berharap agar mas selalu waspada. Sebab bukan tidak mungkin dia telah memasang perangkap untuk mengendalikan diri mas agar bisa mengendaki kehendaknya. Apa ada penangkal untuk menghindar darinya? Setahu aku, hanya ada satu orang yang tahu rahasia kelemahan perempuan itu. Siapa dia? Aku. Aku dapat mencegah perbuatannya. Bila mas mau tahu banyak tentang perempuan itu, mas bisa menemui aku. Di mana kamu tinggal? Tak jauh dari sini. Hanya saja, tempatku hanya bisa dilihat oleh emas pada saat bulan bercahaya penuh seperti malam ini. Dan kebetulan, dunia aku dan perempuan yang bernama Luna itu berjarak cukup jauh, sehingga dia tak akan tahu jika mas berkunjung ke rumahku. Baiklah, aku pasti akan membutuhkan pertolongan kamu. Dan terima kasih ya atas peringatan dari kamu. Dan obrolan mereka pun harus berakhir karena perempuan bertubuh kecil itu harus sibuk melayani pembelinya. Sandaka kemudian melangkahkan kakinya untuk melihat-lihat suasana pasar gaib yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dan benar apa yang dikatakan wanita mungil yang cantik itu. Tapi sayangnya, Sandaka ini belum sempat mengetahui namanya dia. Gadis imut itu mengatakan kalau darah Sandaka lebih amis atau anyir dibandingkan dengan darah mereka. Maka tak jarang bila ada seseorang yang kebetulan dekat dengannya, akan memandangnya sembari menutup hidung mereka. Namun tak ada tanda-tanda kalau mereka ini menunjukkan sikap antipati terhadap Sandaka. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka bukanlah tergolong makhluk yang haus darah. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepatnya. Sehingga ketika Sandaka merasa lelah dan ingin minum, dia pun mencari penjual es atau kopi. Namun secara misterius pula, telah banyak kedai yang mulai gelap dan sudah ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Dengan pikiran yang sulit untuk diterima akal sehatnya, Sandaka mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah aku kini sudah menjadi bagian dari dunia gaib? Sehingga setiap langkahku selalu saja harus menemui keganjilan yang sama sekali tak bisa aku mengerti.
Bahkan untuk menjalani rutinitas ibadah pun sekarang terasa berat. Entah bagaimana pendapat Disa, ia seakan tak peduli dengan apa yang aku dapatkan. Baginya uang adalah di atas segalanya. Tak peduli jika aku harus berhubungan dengan iblis sekalipun. Sandaka benar-benar cemas dengan jalan hidupnya sekarang. Untuk menghindar rasanya tidak mungkin, sebab ia melihat istrinya kini kembali dapat tersenyum, bahkan mulai begitu dekat lagi melayani dirinya. Malam itu memang tidak terlalu gelap. Ada sinar rembulan yang masih sempat menerobos dari celah dedaunan yang diam membisu tanpa suara. Sepertinya angin memang tengah malas berhembus, membuat suasana desa seakan benar-benar dalam keadaan terlelap yang dibuai kesunyian malam ini. Sandaka pun lalu bergegas menyusuri jalan setapak untuk lebih cepat sampai menuju rumahnya. Dan benar saja, yaitu melihat rumahnya sudah dalam keadaan gelap. Itu pertanda kalau istrinya itu sudah tertidur. Baru saja Sandaka hendak melangkah, tiba-tiba ia merasakan seluruh bulu kuduknya itu merinding. Untuk beberapa saat lamanya Sandaka ini menoleh kiri dan juga kanan untuk memastikan kalau suasana aman-aman saja. Namun ketika pandangan matanya tertuju pada samping rumahnya, tepat di bawah pohon sebuah nangka, Sandaka ini melihat sosok makhluk tinggi besar yang tengah mengawasi rumahnya. Sandaka pun tersentak kaget demi melihat makhluk itu, makhluk yang sangat mengerikan. Di bawah siraman cahaya rembulan, Sandaka melihat tubuh makhluk itu berwarna merah dengan urat-urat kasar yang jelas tergambar di setiap dagingnya. Mata makhluk itu juga berwarna merah, serta memiliki sepasang tanduk yang panjang bagai seekor domba. Dan di kedua sisi bibirnya juga terdapat taring-taring tajam yang mencuat. Sungguh suatu pemandangan yang sangat menggigitkan dan seumur hidupnya baru ia lihat. Sandaka merasa khawatir kalau makhluk itu akan mengincar dan mencelakai istrinya. Dia pun harus bertindak setidaknya mencegah sebelum terjadi sesuatu. Namun untuk berhadapan langsung dengan makhluk itu jelas tidak mungkin. Ukuran tubuh makhluk itu 3 kali lipat dari ukuran dirinya. Apalagi Sandaka ini belum mengetahui jenis makhluk apa dia. Dia pun mengingat Luna yang juga dari dunia lain. Mungkin dia saja bisa memanggilnya, namun rasanya waktu itu tak mengizinkan untuk itu. Bagaimana jika makhluk itu dengan tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan lalu mencelakai istrinya yang hanya sendirian? Sandaka pun langsung mencari akal dan dia melihat ada 2 buah kaleng bekas biskuit tergeletak di sisi rumah yang dekat orang itu berdiri. Mudah-mudahan ini dapat menolongku, katanya di dalam hati. Kedua kaleng itu ia bentur-benturkan hingga menimbulkan suara yang cukup bising. Sandaka pura-pura tidak melihat ke arah makhluk yang kini memang terlihat kebingungan. Berkali-kali Sandaka pun membentur-benturkan kedua kaleng tadi, sehingga makhluk tadi terlihat menutupi kedua telinganya. Lalu dengan kesal dia pun menjejakkan kakinya sehingga tanah yang dipijak Sandaka turut bergetar. Makhluk itu pun menatap tajam pada Sandaka. Keringat dingin mulai membanjiri seluruh tubuhnya. Ia pun melihat makhluk itu mulai melangkah ke arahnya. Namun belum sampai langkahnya mendekati Sandaka, tiba-tiba banyak orang yang keluar dari dalam rumah demi mendengar suara berisik tadi. Dan mereka pun tersentak melihat makhluk tinggi besar berubun merah. Dan nyali mereka pun ciut seketika. Namun, ada salah satu dari mereka yang berinisiatif untuk memukul kentongan tanda bahaya. Tong tong tong. Dan hampir seluruh kaum laki-laki keluar rumah, lalu berkumpul di tempat itu. Mereka pun dengan cepat siaga mengambil alat pemukul dan juga senjata, karena mereka mendengar tanda bahaya. Kini suasana dekat rumah Sandaka menjadi ramai, dan mereka semua melihat sosok tinggi besar dan aneh itu seperti kebingungan. Kumpulan lelaki itu yang semula takut kini berubah menjadi barang demi melihat kekuatan mereka yang kian bertambah. Mereka pun mulai merasa hendak menyerang. Namun, entah mengapa tiba-tiba makhluk itu menyurutkan langkahnya dan berbalik lari meninggalkan kerumunan penduduk. Sandaka pun lalu terduduk di tanah. Dia mengucapkan syukur karena istrinya terlepas dari malapetaka yang nyaris menimpanya. Sandaka, apa sebenarnya yang terjadi? Saya sendiri tidak tahu. Waktu saya mau masuk rumah, saya melihat makhluk itu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Maka saya menabuh kedua kaleng ini, sehingga menimbulkan suara berisik.
Saya minta maaf ya, telah mengganggu tidur saudara-saudara semua. Saya takut terjadi sesuatu dengan istri saya. Balas Sandaka dengan apa adanya. Namun ada salah seorang dari mereka yang memperhatikan Sandaka. Dan orang itu sepertinya punya pendapat lain. Namun ia ini tak ingin menyatakannya di hadapan Sandaka. Dia adalah Sahroni, seorang ustadz di kampung itu yang telah banyak belajar berbagai ilmu-ilmu, baik agama ataupun kanuragan. Bahkan dia itu juga sudah terbiasa berurusan dengan makhluk dari dunia lain. Ustadz Saroni pun menatap tajam pada Sandaka. Dan dia juga tahu kalau Sandaka itu juga sudah terpengaruh oleh satu kekuatan lain. Mendengar ribut-ribut di luar rumahnya, Disa pun terbangun dan bergegas keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Dia sempat terheran ketika melihat banyak orang di sekitar rumahnya. Dan dia juga melihat Sandaka ada di antara mereka. Demi melihat Disa, Sandaka pun cepat-cepat menemui perempuan itu. Ia bertanya dengan cemas, "Kamu tidak apa-apa, Disa?" Disa pun langsung menatap suaminya dengan heran. "Memangnya ada apa? Seharusnya aku yang bertanya, Mas." Dan Sandaka hanya terdiam. Dia tidak ingin menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Dia juga tidak mau nanti istrinya akan ketakutan dan itu berarti dia harus selalu menemaninya. "Ya syukurlah kalau kamu tidak tahu apa-apa. Semua orang hanya melihat sebuah bayangan yang lewat di atas hubungan rumah kita. Hanya itu saja. Mereka takut terjadi sesuatu terhadap kita." "Kamu sendiri dari mana? Kok baru pulang jam segini? Lembur?" tanya Disa mengalihkan pembicaraan. "Tidak, aku hanya lagi bingung dan coba mencari angin segar." "Kamu bawa uang? Uang dari mana? Aku kan tidak lembur. Lagi pula, uang yang kemarin-kemarin tuh masih ada kan?" "Ada sih, tapi kalau kamu gak bawa uang seperti kemarin-kemarin, lantas kapan kita bisa kaya, Mas?" "Oh, jadi kamu mau kaya? Aku bisa saja membuat kamu menjadi kaya. Tapi aku sendiri ragu." "Ragu? Ragu kenapa?" tanya Disa semakin mendekatkan wajahnya. "Aku tak bisa bersekutu dengan iblis. Aku tidak peduli. Yang penting aku harus kaya. Aku tidak peduli kalau Mas mau menjalani ritual pesugihan atau apapun. Aku bosan hidup miskin terus, Mas." Disa lalu menunjuk wajah Sandaka dengan jari telunjuknya. Sandaka pun merasa harga dirinya benar-benar diremehkan. Sandaka bimbang untuk mengambil sikap dan menantikan arah jalan hidupnya yang sudah mulai menyimpang. Namun malam itu mereka menghabiskan dengan bercinta, meskipun pikiran mereka berbeda satu sama lain. Disa memang sudah terobsesi dengan gelimang harta dan juga kemewahan yang bakal ia miliki seandainya Sandaka ini bisa memberikan uang setiap malam dalam jumlah besar. Bahkan dia sudah tidak peduli lagi, meskipun Sandaka harus bersekutu dengan iblis sekalipun. Sementara Sandaka, dia seperti berdiri di atas sebuah tebing yang terjal. Jika dia salah melangkah, tubuhnya akan tergelincir terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Uang yang berlimpah akan dengan mudah ia raih, asal saja ia itu mau menuruti permintaan Luna, yang setiap waktu memintanya untuk bercinta dengan kekuatan luar biasa. Dan itu sangat menguras tenaganya. Ia pernah merasa wajahnya ini teramat pucat setelah semalaman melayani nafsu birahi Luna, yang seolah tak pernah ada hentinya, kecuali sang fajar yang telah menampakkan cahaya kemerahan. Sandaka kini bingung untuk mengambil sikapnya. Menuruti kemauan istrinya berarti ia akan semakin dalam terperangkap dalam dekapan Luna. Jika menolak, berarti dia akan menabuh genderang perang kembali dengan Disa, wanita yang teramat ia cintai. Sandaka keluar dari tempatnya bekerja. Dia berjalan hingga sampai ke jalan utama. Lama ia termanggu untuk menentukan arahnya dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat tengah menunggu angkot, tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di hadapannya. Seorang gadis belia pun kemudian turun. Sandaka ini masih bersikap masa bodoh dengan itu semua. Sampai akhirnya, "Sandaka, kamu mau kemana? Bukankah kau seharusnya bekerja?" tanya gadis itu. Yang bertanya membuat Sandaka heran sebab dia merasa tak mengenali gadis itu.
Namun setelah gadis tadi membuka helm dan kacamata hitamnya, barulah Sandaka mengenali siapa gadis itu. "Luna?" Tanyanya hampir tak percaya. Gadis itu memang Luna. Dia pun tersenyum dan merangkul pundak Sandaka. Sandaka ini merasa aneh dan juga heran. Sebenarnya makhluk apakah Luna ini? Dia bisa nampak pada siang hari begini. Benarkah dia ini termasuk suku Darka yang dikatakan perempuan kecil dan pak tua pada saat pasar malam kemarin? Kalau mereka suku Darka, tentunya pasti mereka memiliki keluarga. Namun selama ini Sandaka hanya melihat Luna, yang sebenarnya nenek bungkuk berusia ratusan tahun itu yang hanya tinggal sendirian dalam rumah mewah yang besar dan juga megah. Sandaka juga belum pernah melihat orang lain selain Luna dan dirinya. "Kamu sebenarnya kenapa, Sandaka? Sepertinya kamu sedang kacau. Katakan saja. Siapa tahu aku bisa membantumu." Sekali lagi Luna ini bertanya, membuat Sandaka bimbang harus menjawabnya. "Ini tentang istriku." Akhirnya Sandaka pun berkata dengan lirih. "Istrimu? Kenapa dengan istrimu?" Ia menuntut agar aku setiap pulang rumah membawa uang yang banyak. Dia sudah terobsesi dengan tetangga depan rumahnya yang sudah membangun rumah serta membeli kendaraan mewah pula. Aku bingung hingga aku tak lagi memiliki gairah untuk bekerja, yang upahnya hanya pas-pasan untuk makan kami sehari-hari. Begitulah sifat manusia. Selalu iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain, tanpa bisa berpikir kalau dia itu siapa. Saranku, jika kamu memang ingin membuat istrimu bahagia dengan mencukupi segalanya, tinggallah bersama aku selama 40 malam, tanpa pulang ke rumah. Biarkan istrimu itu menunggumu, dan nanti kamu pulang akan membawa sesuatu yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kalian akan jauh lebih kaya dari tetangga kalian itu. Dan aku tidak akan mengikatmu dengan persyaratan apapun. Bagaimana? Kamu mau?" Luna lalu menatap mata Sandaka penuh harap. Sampai akhirnya Sandaka pun menganggukkan kepalanya. "Ayo naiklah." Luna meminta pada Sandaka dan tanpa banyak tanya, Sandaka pun hanya menurut saja. Motor saat itu mulai memasuki jalan perkampungan. Kemudian mereka pun mulai tiba di sebuah perkebunan jagung yang cukup luas. Entah dengan cara bagaimana, Sandaka tiba-tiba melihat jalan yang semula setapak dan penuh dengan daun-daun jagung kering. Kini telah berubah menjadi sebuah jalan aspal yang lengkap dengan pembatas jalan di sisi-sisinya. Luna pun menghentikan sepeda motornya tepat di depan sebuah rumah mewah bercat putih. Sandaka pun juga melihat sebuah mobil sedan berwarna putih. Luna lalu mengamit lengan Sandaka, lalu membimbingnya untuk duduk di teras, kemudian pun ia masuk dan keluar lagi dengan 2 gelas minuman di atas baki. "Nah, minumlah. Nanti aku tunjukkan tempat untuk kamu beristirahat selama 40 hari. Agar kamu dapat menyerap semua keinginan istrimu yang menjadi satu kenyataan. Kamu akan melihat banyak hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dan itu adalah kehidupan sesungguhnya dari suku kami. Namun untuk malam ini, kamu harus menemani aku. Dan nanti pulangnya membawa bekal untuk istri kamu." "Baiklah, aku sudah siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi." Sandaka pun menerima tawaran dari Luna dengan kesungguhan hatinya. Dan Luna pun tersenyum penuh kemenangan. Karena menurutnya, Sandaka sudah jatuh ke dalam pelukannya secara penuh. Ketika malam mulai turun, seperti biasa Luna pun wanita yang memiliki nafsu syahwat yang besar ini segera mengajak Sandaka untuk segera bercinta. Namun entah mengapa Sandaka ini merasa punya keberanian untuk menolaknya. "Jangan sekarang Luna, aku sedang kacau. Dan apabila pikiran tidak sejalan dengan tindakan, maka aku sama sekali sukar untuk mengendalikannya. Dan mungkin aku tak punya gairah untuk bercinta denganmu. Maka biarkan aku, izinkan aku untuk mengumpulkan energiku dulu dengan berjalan-jalan, menikmati keindahan dan juga kemewahan rumah kamu ini," ucap Sandaka dengan beralasan. "Oh iya, kamu selama ini kan belum pernah melihat-lihat isi rumahku ini ya. Tapi rumahku tak memiliki sesuatu yang istimewa. Semua biasa-biasa saja.
Silahkan kalau kamu mau lihat-lihat. Rumah ini berarti rumah kamu juga. Sandaka mulai menelusuri jangkal demi jengkal ruangan yang ada di dalam rumah itu. Ruang tamu nampak begitu mewah, memiliki kursi-kursi yang antik, yang berukiran sangat apik. Dan juga sebuah lampu kristal tergantung di tengah-tengah langit plafon, yang juga terbuat dari kayu yang nampak mengkilat. Seluruh jendela hanya tertutup dengan kaca besar dan tinggi tanpa daun. Sungguh sebuah sentuhan yang artistik. Namun berbeda dengan dunia manusia, tak ada televisi ataupun sound system di sana. Sandaka ini mulai melihat beberapa kamar tidur dengan ukuran yang besar. Beruntung Luna ini tidak mengunci kamar-kamar tersebut, sehingga Sandaka bisa melihat jelas isi di dalam kamar tersebut. Sudah 3 kamar yang ia lihat, satu di antaranya adalah kamar yang biasa ia tempati saat kencan dengan Luna. Ada juga sebuah kamar yang belum ia lihat, kamar dengan ukuran lebih besar dari ketiga kamar sebelumnya. Entah mengapa, Sandaka ini merasa jantungnya itu berdebar-debar saat mendekati kamar paling ujung itu. Namun perasaan itu ia tekan kuat-kuat. Ia ingin tahu ada apa di dalam kamar yang sepertinya berbeda dari yang lainnya. Dengan tangan bergetar, Sandaka pun lalu memutar handle dan mendorong sedikit pintu hingga terbuka. Sandaka pun lalu menutup hidungnya, karena tiba-tiba bau busuk menyergap penciumannya. Penasaran, Sandaka pun membuka pintu lebih lebar lagi. Memang apa yang terdapat di dalam kamar itu pun berbeda dari kamar yang lain. Sebuah tempat tidur dengan ukuran raksasa terdapat di sana, dan juga sebuah meja berukuran besar, dan di atasnya terdapat aneka hidangan dalam jumlah cukup-cukup banyak, layaknya untuk makan satu keluarga. Selain itu, Sandaka juga tak melihat apa-apa lagi. Setelah itu Sandaka pun memeriksa bagian dapur hingga pintu belakang. Dan Sandaka ini terkejut setelah melihat ternyata di luar sana adalah sebuah perkebunan jagung. Namun di kejauhan sana sepertinya ia melihat kerlip lampu-lampu dari beberapa rumah warga. Dan dalam kerembangan cahaya rembulan, Sandaka melihat satu sosok tinggi besar yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Untuk beberapa saat lamanya Sandaka ini terpaku di tempatnya. Dia pun lalu memperhatikan sosok itu, dan seakan dia ini pernah melihatnya kemarin di samping rumahnya. Lalu, siapa sosok tinggi besar itu? Dan mengapa pula ada di belakang rumah ini? Sandaka kemudian menghubungkan dengan sebuah kamar tidur besar yang baru saja ia lihat di dalam rumah ini. Apakah mungkin makhluk itu tinggal dan tidur di rumah ini? Dan jika iya, berarti Luna tahu atau setidaknya mengenal sosok itu. Atau mungkin Luna adalah bagian dari keluarga makhluk itu. Sandaka pun menutup pintu rapat-rapat lalu kembali menemui Luna yang saat itu sudah siap menyambutnya di atas ranjang. Malam itu, mereka lewati dengan permainan cinta yang benar-benar dahsyat. Namun Sandaka tetap mengimbanginya demi suatu tercapainya suatu tujuan. Pada keesokan paginya, Sandaka terkejut setelah mendapatkan dirinya berada di sebuah ruangan yang sempit. Sebuah ruangan yang mirip dengan kandang, bahkan tanpa pintu dan juga jendela. Dan dia hanya melihat sebuah ventilasi udara berukuran hanya beberapa senti saja, lalu dipasangi jeruji besi. Hanya itu yang dapat membantunya melihat dan mendapatkan cahaya atau udara segar. Sandaka pun mulai meragukan akan niat Luna, yang mungkin memang menjadikan dirinya sebagai tawanannya. Namun untuk menyesal pun tidak berguna, mungkin ini memang dirinya tengah diuji oleh perempuan itu. Sandaka mulai berpikir, bagaimana jika ia lapar, haus atau ingin buang hajat? Dan dia pun kembali pasrah sebab tak akan pernah ada yang akan datang menolongnya. Karena tempat ini sepertinya terletak di suatu tempat yang asing bagi manusia. Dia merasa telah menjadi tawanan dari suku Darka, atau entah makhluk apa namanya. Sesekali dia pun melihat dari kisi-kisi jeruji besi. Di luar sana, hanya terlihat hamparan putih seperti awan yang saling bergerak. Hanya ada satu titik cahaya yang berkilauan seperti warna emas. Dan pemandangan itu kian terlihat nyata setelah hari menjelang sore. Awan-awan yang tadinya seputih kapas, tadi kini tak lagi membuatnya silau. Dan titik cahaya yang berkelirip itu seakan terlihat membentuk sebuah gundukan tanah yang menjulang tinggi laksana sebuah gunung. Ketika malam tiba, pemandangan pun semakin indah. Gundukan yang menyerupai gunung itu benar-benar membuat takjub. Sebab hampir seluruh gundukan itu kini terlihat berkilauan, seperti gunung emas yang berdiri megah dan juga mewah. Sandaka berjejak kagum.
Semangat hidupnya pun kembali berkobar. Mungkin suatu saat Luna akan menyuruhku untuk mengambil emas-emas itu, pikirnya. Dan ada yang lebih membuatnya semakin heran dan juga penasaran. Manakala dia itu melihat ada beberapa makhluk kerdil yang berjalan menuju ke bukit emas itu. Dan di belakang mereka juga ada beberapa manusia laki-laki yang mengikuti mereka dengan membawa alat seperti pengukit dan juga cangkul. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan menggali harta karun itu? Bayangan istrinya yang berharap agar dia bisa memberinya harta memperkuat semangatnya. Dia pun akan ke sana untuk menggali harta karun itu yang akan dapat merubah kehidupannya, terutama keinginan istrinya untuk memiliki rumah mewah dan juga banyak harta. Sandaka pun sudah melupakan masa lalunya yang mempunyai prinsip hidup apa adanya, bekerja dengan tulus walau dengan upah yang tak seberapa. Sekarang ambisinya hanya ingin menyenangkan istrinya, wanita yang ia cintai dengan sepenuh jiwa dan raganya, dan yang telah membuat pendiriannya mencair karena desakan materi yang tak pernah membuat istrinya bahagia. Sementara di tempat lain, beberapa hari berikutnya malam itu pun begitu gelap. Tak ada cahaya bulan dan juga kerlip sang bintang. Angin berhembus agak kencang menambah suasana malam semakin dingin dan juga mencekam. Kampung Cikupa seakan sudah tenggelam dalam kedamaian. Alam mimpi warganya yang telah lelah karena seharian bekerja mencari nafkah. Di bawah sebatang pohon nangka, tepat di samping rumah milik Sandaka, sesosok makhluk tinggi besar berkulit merah tengah mengawasi keadaan sekitarnya. Matanya yang seperti bola api berwarna merah memperhatikan tepat kamar di mana istri Sandaka yang tertidur seorang diri. Iya, dia adalah Disa. Memang sudah terbiasa tinggal sendirian hingga larut malam atau pagi menjelang menunggu Sandaka baru kembali dari tempat kerjanya. Makhluk tinggi besar itu pun memperlihatkan kedua sudut bibirnya yang mempunyai taring tajam. Kemudian kedua tangan makhluk itu pun terangkat tinggi-tinggi. Dan seketika itu pula tubuh makhluk itu diliputi kabut hitam tebal yang bergulung-gulung. Dan tak berlama-lama berselang, muncullah sosok lain yang menggantikan sosok makhluk tadi. Kiranya makhluk tadi telah berubah wujudnya menjadi seorang lelaki yang tak lain adalah sosok Sandaka. Dan setelah beberapa saat memperhatikan sekitar, barulah dia bergerak berdiri tepat di depan pintu rumah Sandaka. Dia mengetuk pintu dengan halus hingga akhirnya pintu pun terbuka. Disa lalu menyambutnya dengan senyum penuh kebahagiaan. Makhluk yang kini telah menjelma menjadi Sandaka itu tak sabar. Dia pun langsung mengangkat tubuh Disa, lalu menggendongnya kemudian membawanya ke dalam kamar. Disa begitu bergairah untuk melayani makhluk itu. Bahkan dia juga sudah menyiapkannya sejak sore tadi. Disa ini memakai gaun tipis yang memperlihatkan lekuk bentuk tubuhnya yang sintal dan juga penuh pesona. Entah mengapa, hari-hari belakangan ini dia begitu bergairah. Melakukan hubungan suami istri tidak seperti biasanya. Mas, kamu sejak beberapa malam ini sangat luar biasa. Aku selalu kewalahan, Mas, melayani permainan ranjangmu. Ternyata uang memang cukup berpengaruh juga ya, Mas, dalam hubungan beginian, kata Disa lirih di dalam pelukan Sandaka. Namun perwujudan Sandaka itu tidak membalas kata-kata Disa. Dia pun dengan garang dan ganasnya tetap menggenjot tubuh Disa yang memang terus berusaha mengimbangi suaminya itu. Ia seakan tak ingin membuat suaminya kecewa dan terus bersikap manja dengan harapan dia ini bisa memuaskan hasrat suami jelmaannya itu. Walau dengan perasaan tubuh yang luluh lantak karena memaksakan diri. Dan seperti biasa, setelah kelelahan Disa pun tertidur dengan lelapnya. Baru setelah berhubungan, dia pun terbangun dan baru saja menyadari kalau suaminya sudah tak lagi ada di sampingnya. Sebagai penggantinya Disa, dia pun melihat tumpukan uang kertas yang masih baru. Dia membayangkan jika setiap pagi Sandaka meninggalkan uang sebanyak ini sebelum berangkat. Niscaya dalam beberapa bulan saja, ia sudah bisa membangun rumah yang megah yang mungkin dapat mengalahkan rumah tetangganya itu. Disa pun langsung memasukkan tumpukan uang ke dalam lemari kayunya bersama uang yang sudah ada di sana. Ia pun tersenyum memandangi tumpukan uang yang semakin banyak. Namun, ia itu malas untuk menghitungnya. Mungkin nanti saja menghitung bersama suaminya. Tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Sandaka pun mendengar suara berkemur dari arah belakangnya. Setelah dia menengok, ternyata dinding bagian belakang itu bergeser dan perlahan-lahan mulai terbuka.
Angin segar seketika terasa menyejukkan tubuhnya, yang sekian lama terkurung di dalam bangunan kecil dan sumpek itu. Lalu, muncullah sosok seorang perempuan tua yang telah bungkuk. Ternyata kamu masih hidup, anak muda. Serunya sambil tertawa pelan. Sandaka pun sudah tahu persis siapa perempuan tua itu yang tak lain adalah Luna. Iya, Nek. Aku belum ditakdirkan mati. Kamu panggil aku aja nenek. Apa kamu tak ingat betapa seksinya tubuhku dan betapa dahsyatnya goyanganku ini? Ah, sudahlah. Apakah ujianku sudah selesai? Tanya Sandaka ingin tahu akan nasibnya. Tentu saja sudah. Sekarang kita kembali ke rumahku. Dan besok pagi sebelum fajar, kamu boleh pulang. Berarti, malam ini aku masih tidur bersama kamu, Nenek? Tidak, tapi tidur bersama cewek ABG yang masih perawan ting-ting. Aku akan memberikan segala keinginan kamu. Karena kamu sudah lulus dari ujianku yang ternyata dapat kamu lewati. Aku heran juga betapa kuatnya kamu selama 40 malam tanpa makan dan buang hajat. Atau aku tak merasakan apa-apa, Luna. Aku tidak lapar, tidak pula ingin pipis atau sebagainya. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu apakah aku tidur atau tidak. Aku hanya merasa pasrah pada nasib apa yang akan menimpaku. Aku juga hanya bisa berharap bahwa suatu saat aku bisa naik ke gunung emas itu untuk mendapatkannya sebanyak mungkin. Tapi ternyata itu hanya harapan kosong, sebab diriku ternyata hanya dapat terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Memang benar apa yang dirasakan dan dialami oleh Sandaka. Dia hanya terdiam dan hanya sekali memandangi keluar lewat kisi-kisi jeruji besi. Sandaka tak mempunyai keinginan lain selain ingin dapat mencapai bukit yang bergemerlapan berwarna emas itu. Aku tak merasakan apa-apa, Luna. Aku tidak lapar, tidak pula ingin pipis atau sebagainya. Bahkan aku sendiri tidak tahu apakah aku tidur atau tidak. Aku hanya merasa pasrah pada nasib apa yang akan menimpaku. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat aku bisa naik ke gunung emas itu untuk mendapatkannya sebanyak mungkin. Tapi ternyata itu hanya harapan kosong, sebab diriku hanya dapat terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Sandaka, sebenarnya kamu tidak terdiam di tempatmu. Kamu telah melakukan pendakian itu, dan kamu telah berhasil membawa emas yang kamu inginkan. Luna, bagaimana mungkin aku sudah sampai dan mendapatkannya? Sementara aku hanya duduk dan tak dapat berbuat apa-apa. Semua dinding pun tak ada yang memiliki pintu. Bagaimana mungkin aku bisa keluar? Dan bagaimana mungkin aku untuk naik ke atas bukit emas itu? Benar, Sandaka. Kamu hanya duduk terdiam tanpa bisa berbuat banyak. Tapi kamu harus ingat, sekarang kamu berada di alamku. Alam yang berbeda dengan alam manusia. Pikiran kamu itulah yang telah memaksa kamu untuk bekerja, untuk menaiki bukit emas, dan pulang membawa hasil yang cukup untuk istrimu. Aku belum mengerti maksud kamu. Tanya Sandaka masih bingung. Nanti kamu akan melihatnya sendiri. Sekarang, mari kita istirahat dulu. Sampai tiba saatnya kamu pulang. Dan aku akan menunjukkan berapa banyak harta yang telah kamu dapati dalam pengasingan kamu selama 40 malam. Kemudian perempuan tua yang bungkuk dan berusia ratusan tahun itu mengajak Sandaka ke rumah mewah yang selama ini dijadikan oleh mereka sebagai istana untuk berbuat mesum. Sandaka pun dijamu oleh Luna dengan minuman yang sangat nikmat, minuman yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan Luna pun menunjukkan sebuah kantung yang lumayan besar yang terbuat dari kain beluru merah. Nah, cobalah kamu lihat apa isi di dalamnya. Sandaka pun menuruti perempuan tua itu. Dan dengan hati bertanya-tanya, serta tangan yang gemetaran ia pun membuka tali pengikat kantung itu. Mata Sandaka terbelalak lebar demi melihat isi kantung itu. Dia tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Tangannya meraih benda yang berkilauan dengan warna kuning emas.
Emas? Benarkah ini emas? Ia bertanya-tanya, seakan pada diri sendiri. Itu memang batangan emas murni. Kamu bisa menjualnya dengan harga tinggi. Bukankah ini yang menjadi keinginan istri kamu? Bisa hidup mewah tanpa harus tahu suaminya bekerja apa. Yang penting baginya harta kekayaan yang berlimpah. Namun semua itu tentu ada risikonya. Maksud kamu? Jangan berpikir macam-macam dulu, Sandaka. Aku tidak akan mengatakan kalau kamu harus memberikan tumbal atau menjalani ritual lainnya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang didapat dengan cara instan dan mudah pastinya tentu memiliki sifat timbal balik. Sebab di dunia ini tidak ada yang gratis. Namun aku katakan, sekali lagi kalau kamu bukan sebagai pemuja setan atau iblis, kamu dan aku hanya sekedar barter karena kita saling membutuhkan. Jadi, aku sudah terikat oleh suatu perjanjian. Tak ada yang terikat. Semua hanya secara kebetulan saja. Aku butuh kamu dan kamu juga butuh harta itu kan? Sudahlah, lupakan masalah itu. Ibarat kata orang, nasi telah menjadi bubur. Suka tidak suka, mau atau tidak, kamu sudah terlanjur dan harus menyantapnya. Sandaka pun terlalu tegang untuk memikirkan itu. Kini hatinya berbunga-bunga demi melihat sekantung batangan emas murni yang menurut Luna pasti sangat mahal jika dijual. Aku harap malam ini malam yang terakhir bagi kita berhubungan. Tapi bukan berarti terakhir kita lepas kontak. Jika aku membutuhkan kamu, maka kamu harus tetap datang. Dan jika kamu ingin bertemu denganku, kamu juga masih boleh berkunjung ke sini. Tepatnya untuk saat ini pertemuan kita ini, kita batasi demi suatu proses. Suatu proses? Proses apa itu? Ada sesuatu yang akan terjadi. Entah aku atau... Atau apa? Lalu kenapa denganmu? Sudahlah, lupakan saja. Nikmatilah minuman kamu ini. Luna pun mengakhiri kata-katanya dan menyodorkan minuman yang lainnya. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, nenek tua. Sekali lagi kamu panggil aku nenek tua, akan kucabut kepalamu dari pangkal lehermu. Bocah gendeng. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku pernah melihat satu sosok, makhluk yang teramat menyeramkan. Dia memiliki tubuh tinggi besar, dengan kulit berwarna merah. Dia memiliki mata merah, dan juga ada tanduk di kepalanya, serta memiliki taring pada sudut bibirnya. Luna pun memandang tajam pada Sandaka, namun akhirnya ia bertanya juga. Di mana kamu melihatnya? Dia ada, tak jauh dari belakang rumah ini. Siapa dia? Dan makhluk apakah dia itu? Luna pun menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tengah terbawa arus perasaannya. Jadi kamu sudah melihatnya? Tak apa. Biar aku katakan siapa dia sebenarnya. Luna pun lalu menarik nafas berat seakan dia ingin mengembaskan suatu beban berat dalam pikirannya. Di dunia ini, di dunia kami ini, kami hidup rukun dengan penuh kedamaian. Meskipun kami berasal dari dunia yang berbeda, tak ada perseteruan di antara kami. Makhluk yang kamu lihat itu, ia kehendaki. Dia makhluk yang sangat baik, penuh cinta dan juga selalu berbagi. Kami mengenal begitu dekat. Dan akhirnya karena memiliki perasaan yang sama, kami pun akhirnya menikah. Namun, setelah sekian puluh tahun, kami tak juga dikaruniai keturunan. Maka dia memutuskan untuk bisa ranjang, dan aku juga tak keberatan. Kami sama-sama berjanji untuk mencari pasangan hidup masing-masing. Dan anehnya, keinginan kami juga sama. Kami ingin mempunyai keturunan dari bangsa manusia.
Aku juga telah berhasil memikat kamu dengan sedikit harta, dan kamu juga tidak keberatan untuk melayaniku dengan harapan aku ini bisa mengandung benih darimu. Namun akhirnya aku putus asa. Setelah sekian lama berhubungan denganmu, tetap saja tak ada perubahan dalam diriku. Aku mungkin mandul, Sandaka, dan kamu tak perlu khawatir punya anak dari bangsaku. Sementara itu, aku juga sering melihat Badusa. Suamiku sering keluar untuk mencari pasangannya dari bangsa manusia. Lanjutnya, Sandaka pun sempat terkejut saat mendengar kalau makhluk yang bernama Badusa itu juga dapat malih rupa seperti halnya Luna. Dan ia ingat saat makhluk itu berada di dekat rumahnya. Namun Sandaka tidak menceritakan perihal tersebut karena semuanya sebuah kebetulan belaka. Ayo diminum dulu. Ini minuman yang terbaik yang ada di dunia kami. Luna pun menyodorkan gelas yang berisi cairan berwarna merah agak kental. Sandaka pun hanya menurut saja. Ia menikmati minuman itu tanpa ragu sedikit pun. Hingga pada akhirnya, ia pun terkulai di tempat duduknya. Sandaka, Sandaka, kenapa kamu jadi tidur di sini? Ayo, aku bantu kamu ke kamar. Ujar nenek tua itu sambil membopong tubuh Sandaka. Ternyata, tenaga perempuan tua itu sungguh luar biasa. Tubuh Sandaka yang nampak kekar itu terlihat ringan dalam pondongannya. Dan seperti yang sudah-sudah, Sandaka pun mendapatkan dirinya hanya seorang diri di sebuah ladang jagung. Sejenak dia pun memperhatikan sekelilingnya, yang nampak masih agak gelap karena saat itu hari belum lagi pagi. Sandaka pun teringat akan sebuah kantung kain yang semalam ia terima dari Luna. Dan kantung itu memang nyata, masih ada di samping ia tertidur. Sandaka pun memeriksa isi kantung tersebut. Dia bersyukur karena isinya juga ada. Yang membedakannya hanyalah saat malam tadi ia melihat isi kantung itu adalah batangan emas murni. Tapi yang ia dapati sudah berbentuk perhiasan seperti gelang, cincin, kalung dan juga aksesoris yang lainnya. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.